dicurahkan berlimpah-limpah. Nah, gitu dia maknanya, Bang. Jadi bukan berarti karena kita menerima kasih karunia berlimpah-limpah, maka kita harus melakukan dosa dulu. Ah, itu salah. Tapi yang benar gini, ketika orang-orang belum mengenal Yesus, ya kan, belum percaya kepada Yesus, kan orang-orang itu di hadapan Yesus sudah terhitung sebagai orang berdosa. Nah, karena dia udah terhitung sebagai orang berdosa, ya kan, makanya dia perlu penghapusan dosa. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan percayai Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Lewat doa pengakuan iman, lalu dibaptis. Gitu dia sederhananya, Bang. Oke. Inilah kemudian yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15. Apabila si pembinasa keji ini duduk sebagai rasul, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel di dalam kitab Daniel 7 nomor 25, memutarbalikkan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran semakin menjadi banyak. Loh, undang-undang itu dibuat supaya tidak banyak pelanggaran. Ini kok undang-undang dibuat supaya semakin banyak pelanggaran. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Loh, di mana banyak pelanggaran lampu merah, di sana banyak surat tilang. Itu baru betul. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya jangan banyak melanggar. Dan di mana dosa bertambah banyak, di situ murka Tuhan akan semakin banyak. Karena Tuhan murka kepada dosa. Bukan Tuhan itu mengasihi dosa, enggak. Ini kok kebalik Paulus ini memang. Dia memutarbalikkan hukum Tuhan. Ulangan 4, jangan kau nambah, jangan kau mengurangi. Akan tetapi tuliskan, hafalkan, baca berulang. Apabila engkau jalan, berdiri dan seterusnya. Ajari anakmu, kalau perlu ikat di tanganmu, tulis di pintu gerbang rumahmu. Supaya kamu tidak mengurangi, supaya kamu tidak menambahkan. Ini malah kok aneh. Hukum Taurat ditambah supaya pelanggaran menjadi banyak. Di Indonesia ini, Bang, kalau sudah banyak pelanggaran yang dilihat oleh pemerintah, maka pemerintah bikin aturan supaya pelanggaran itu berkurang. Bukan bikin aturan supaya banyak dilanggar. Bukan. Pemerintah memutuskan kepada rakyat Indonesia, di awal bulan Mei 2025, kita akan merevisi undang-undang dengan anggaran APBN dan seterusnya, supaya aturan semakin banyak dan supaya semakin banyak kemudian pelanggaran dan banyak denda. Mati meja. Aturan dibuat supaya pelanggaran dikurangi. Karena Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha menyaksikan. Bukankah konsep Kristen sendiri yang mengatakan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa seluruhnya. Berarti harus dibuat aturan supaya dosa itu tidak bertambah. Bukan malah dia bikin aturan supaya bertambah dosa. Ini konsep yang dibalik-balik. Dan hanya orang yang memiliki hikmat yang bisa paham itu. Di mana dosa bertambah, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Coba. Sekarang ketika orang ke masjid tidak ada dosa di situ, tidak ada kasih. Ketika orang pergi ke tempat diskotik, di sana ada narkobeng dan seterusnya, di situ ada seks bebas dan seterusnya. Situlah kasih karunia melimpah, gitu maksudnya. Pantas saja dunia barat itu semakin ramai ke tempat-tempat maksiat, karena ternyata di situ ada kasih karunia menumpuk-numpuk. Alamak. Kalau di Islam, di mana banyak dosa, disitulah azab Allah turun, bukan kasih karunia yang turun. Memang kebalik lah agama Anda ini. Kebalik. Kalau kami di Islam, semakin banyak maksiat, semakin banyak laknat, semakin banyak kutuk. Kalau di Anda, semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia. Pantas saja kalian berlomba-lomba bikin dosa.
Kan lucu, kitab Anda ini memang lucu. Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatur sedemikian rupa agar damai hidupmu, agar terus hidupmu. Coba dalam Yeremia 31 tuh. Aku akan mengadakan perjanjian dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu perjanjiannya, Pak? Aku akan menanamkan ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Taurat agar mereka bisa hidup. Makanya salah konsepsi Paulus ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Tuh, sejak kapan Taurat itu kutuk? Justru yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang kutuk. Yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang kena kutuk. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan dengan perbuatan di dalam hukum Taurat. Ya seperti Kristen ini. Bawa-bawa kitabnya Yahudi, seakan-akan mereka penganut Taurat, tapi cuma di mulut doang, tapi tidak dipraktekkan. Babi diambat, ibadah lari dari Sabat ke Minggu. Jangan ada ilah lain, hanya ada ilah Abraham. Anak Maria juga disembah. Inilah kalian bawa Taurat paling hebat. Oh, hari Minggu dilihat udahnya pakai rok pendek, pakai hak tinggi jalan, bawa kitab diketek jalan. Wah, anak-anak Tuhan lewat, bawa terjemahan kitabnya Yahudi. Cie. Padahal perintahnya di dalam itu bertudung, jaga auratmu. Ya, seakan-akan dia ingin pamer, kami anak-anak Tuhan loh. Tuhan siapa? Tuhan Paulus. Haleluya. Jadi begitu bang, agama Anda itu kebalik memang, kebalik. Dan nanti mereka seakan-akan benar-benar baik ketika Indonesia sudah merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, tidak ada kemudian orang dari Kristen yang mampu berkhotbah di lorong-lorong. Marilah kita kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dia adalah mengasihi musuhmu. Habis itu kiri kanan meledak, bum, bum. Belanda yang datang bawa agama tersebut menembak, membunuh, membuat jutaan anak jadi yatim, jutaan wanita jadi janda. Nggak ada yang berani karena tidak sesuai dengan praktek. Indonesia merdeka, umat Islam mayoritas, damai Nusantara, barulah muncul satu-satu. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi kita. Tanah Pertiwi ini diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Indonesia sudah merdeka, Cahayu. Telat bangun kalian. Kelamaan diketek penjajah kalian. Udah merdeka Indonesia. Baru kalian sopan lewat. Permisi tante. Mau kemana? Mau ke gereja. Kami anak-anak Tuhan damai sejahtera. Nenekmu kiper. Kuburan 40.000 jiwa masih panas nisannya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya silakan dengan agama saudara. Cuman lucu kalau Anda membantah kitab Anda sendiri. Demikian. Ya, terima kasih Bang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kembali tetap kita kepada Roma pasal 5 ayat 20 itu. Pengertiannya sebenarnya seperti ini Bang. Hukum Taurat itu kan dibuat oleh Musa, oleh Allah melalui Musa. Melalui hukum Taurat itu kan ada beberapa larangan, ada 10, ya kan. Jadi dari yang 10 ini kalau nggak dibuat kan itu bukan merupakan dosa bagi umat manusia karena bukan menjadi larangan Tuhan. Karena di dalam Alkitab kan itu tertulis dengan jelas bahwa dosa itu adalah pelanggaran akan hukum-hukum Allah, ya kan? Nah, jadi lewat kitab Taurat itu atau 10 larangan Tuhan melalui Musa itu, jadi ada banyak dosa kita ketahui. Kalau kita nyembah berhala kita berdosa, nyembah setan kita berdosa, nyembah patung kita berdosa, ya kan? Mencuri kita berdosa, ya kan? Mengingini istri orang lain kita berdosa, ya kan? Menyebut nama Tuhan sembarangan kita berdosa, dan yang lain lagi, ya kan? Nah, jadi karena udah banyak hal-hal yang disebut dosa itu, ketika Yesus datang dia menyatakan kasih karunia. Kan
di dunia ini kan ada banyak manusia. Kalau sekarang katanya udah tercatat lebih dari 6 miliar orang, ya kan? Manusia ada di dunia ini. Jadi dari 6 miliar orang itu, ya kan? Kalau dia nggak percaya kepada Yesus, mereka di hadapan Yesus adalah orang berdosa. Supaya mereka nggak jadi orang berdosa, dia harus percaya kepada Yesus. Kalau sudah percaya kepada Yesus, dia harus hidup dalam kebenaran-kebenaran. Dia harus berdoa, dia harus beribadah, dia harus mengasihi. Sederhananya gitu dia, Bang. Gini, saudara. Anda coba lihat dalam satu perikop bagaimana kemudian Paulus mencoba untuk mengibulin kalian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh. Semua orang telah berbuat dosa. Saya ulang lagi. Semua orang telah berbuat dosa. Tetapi sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dengan kata lain, Paulus sendiri telah membatalkan dosa waris. Kan lucu, kalian aja tidak mendalami Bible itu. Dosa masuk ke atas muka bumi ini melalui satu orang Adam. Tetapi karena belum ada Taurat, maka tidak ada dosa. Jadi Adam sampai manusia ke Musa itu tidak ada dosa. Belum diperhitungkan. Kenapa? Karena belum ada hukum Taurat katanya. Kata Paulus dalam Roma 5 nomor 13. Sebab hukum Taurat, sebelum hukum Taurat, telah ada dosa di dunia. Akan tetapi dosa yang ada itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tuh, dia mencoba untuk mendoktrin gambaran Dia yang akan datang. Dia mencoba untuk mendoktrin. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran Adam, satu orang ini, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Namun menganugerahkan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Dia sendiri yang mengatakan kok itu hanya pembenaran. Sebab jika anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti orang ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan Kristen. Yang pada intinya ternyata hukum dosa waris itu tidak dihitung. Nanti datang Taurat baru dianggap dosa. Kan lucu itu. Tadinya tidak ada dosa waris. Tapi begitu ada hukum Taurat, barulah kemudian dikatakan bahwasanya ada dosa. Artinya apa? Artinya apa? Ketika muncul konsep yang diajarkan oleh Paulus, dulu kesimpulannya saya katakan ini, dulu sebelum ada hukum Taurat, orang mau berzina, orang mau apapun, merampok, membunuh, memperkaos, mencuri, ya, itu tidak dihitung dosa. Itu kata Paulus.
Tapi ketika kemudian ada hukum Tuhan dalam Taurat, maka kelakuan-kelakuan manusia yang seperti tadi, yang mengenakan, seks bebas, makan segala-galanya, tidur dengan siapapun, makan dan minum dengan apapun, sehingga kita terbatas lagi karena ada hukum Taurat. Maka hukum Taurat ini harus dikubur, harus ditendang supaya kita bebas kayak binatang lagi. Supaya apapun yang kita lakukan tidak lagi dihitung dosa, sama seperti sebelum hukum Taurat datang. Paulus mengakui itu, saudara, haleluya. Dia mengatakan bahwa dosa memang sudah masuk, tetapi tidak dianggap, tidak diperhitungkan karena tidak ada hukum Taurat. Nah, bagaimana caranya supaya dosa-dosa manusia itu tidak diperhitungkan? Hukum Taurat ini harus dibakar habis. Hukum Taurat ini harus dibatalkan habis. Supaya apa? Supaya manusia hidup bebas kembali sama seperti binatang. Apapun yang dilakukan tidak diperhitungkan dosa. Itu dalil, saudara, haleluya. Jadi Paulus ini datang sama seperti iblis. Iblis datang menggoda Adam untuk meniadakan larangan. Adam, jangan kau mau dilarang-larang. Lakukan semua, makan semua apa yang kau mau makan, minum semua apa yang kau mau minum. Bohong itu kalau kau makan ini kau mati hari ini, bohong. Jangan percaya, makan semua. Begitu juga Paulus, ketika datang hukum Taurat mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu. Si Paulus yang bertabiat dan berkarakter seperti iblis mengatakan apa? Wahai aliteng, jangan kau mau diperbudak lagi oleh hukum Taurat. Gak ada itu hukum Taurat. Nggak ada. Pokoknya bebas, bas. Kau makan sapi teng silakan. Kau mau telan pohon silakan. Kau mau minum cor panas silakan. Aspal meleleh silakan. Kau makan kapal selam silakan. Bebas, bas. Nggak ada lagi hukum-hukum itu, nggak ada. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Dia telah membatalkan kembali aturan Tuhan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan dibatalkan hukum Tuhan, maka Kristen hewan berkaki dua. Ini yang dikatakan Al-Quran saya juga. Begitu juga Talmud. Kristen itu dianggap binatang. Al-Quran juga saya mengatakan itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Bahkan lebih hina daripada binatang. Karena kenapa? Tipikal Kristen sama seperti iblis yang datang menghancurkan ajaran Tuhan kepada Adam. Haleluya, haleluya. Itulah yang terjadi, saudara. Makanya mau sepandai apapun Anda melilit lidah Anda membawa Roma 5 nomor 20. Intinya Kristen datang di atas muka bumi ini untuk menghapuskan hukum Tuhan. Mari kita tengok. Kasih waktu saya. Ibadah yang dilakukan Kristen hari Minggu, apakah hukum Tuhan? Bukan. Natalan yang dilakukan Kristen, apakah hukum Tuhan? Bukan. Memperingati kelahiran, memperingati kebangkitan Yesus, apakah hukum Tuhan? Bukan. Natalan? Bukan. Pesta akhir tahun? Bukan. Paskanya Kristen? Bukan. Makan babi? Bukan. Tidak bersunat? Bukan. Tidak ada yang dilakukan Kristen itu hukum Tuhan. Tak ada. Sama seperti Sibilis Sisis. Jadi kalau dikatakan iblis datang kepada Adam itu adalah ular tua, maka Paulus yang datang kepada anak manusia itu adalah ular pakai tongkat. Ada bang Suba. Kena mungkin Kena tombak gurunda ini. Ya teman-teman, tap-tap layarnya kencangkan dulu tap-tap layar. Tap layar. Nah, kita tunggu Bang Suma ya. Tap-tap layar dulu lah, tap-tap layar. Kencangkan teman-teman, tap layar. Ya, silakan. Haleluya, haleluya, silakan. Ya, haleluya, haleluya. Iya.
dari Iya, iya, iya. penjelasan Silakan, Bang Bang. Jul, iya dari penjelasan Bang Juma tadi kan, kita juga harus apa namanya memahami apa arti dosa itu bagi umat Kristen, iya kan? Karena dari situlah kita bisa menentukan dosa atau tidak kan gitu. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat itu dikatakan bahwasannya setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Berarti pelanggaran terhadap hukum Allah itu adalah dosa. Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di dunia ini mengalami dosa waris? Karena Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Hukum mana yang dilanggar? Hukum jangan memakan buah kehidupan. Ah, itu dia. Tanggapi Bunda Bos sedikit boleh ya? Masuk ya Bunda Bos, dikit aja ya. Itu sudah ada Bang Suma. Silakan, Oh, iya. silakan. Oh, Silakan. pikir belum ada. Bang Farid, silakan Bang Farid. Silakan, silakan. Begini, Bang. Saya dikit Iya. aja menanggapi guru. Silakan. Jadi begini saudaraku ya, kalau kita berbicara tentang dosa waris, pada umumnya ya, umat Islam jujur aja menganggap sebagai persoalan yang tidak masuk akal. Kenapa demikian? Gimana bisa kakek dan neneknya yang berdosa? Kalau cucu dan seluruh keturunannya terimbas dari dosa, kemudian harus memikul dari dosa waris tersebut. Nggak masuk akal kalau saya memikir secara kasihan. Dosa itu harus ditanggung masing-masing pribadi yang mengarah kepada dosa perbuatan. Contoh Bang, saya tahu contoh perbuatan seperti apa. Membunuh, mencuri, berzina dan lain-lain sebagainya. Nah, dosa perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Seperti halnya dosa perbuatan seorang anak tidak akan ditanggung oleh orang tuanya. Dan dosa orang tuanya tidak pula oleh anaknya ataupun oleh cucunya. Pernyataan tersebut dapat kita lihat dalam Yeskil 18:20. Orang yang berbuat dosa itulah yang akan mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Itu ajaran Yesus yang sebenarnya. Itu Bang, cukup itu aja dulu. Silakan mau ditanggap. Oke Bang Farid. Berunda Bang Suma, terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya, kalau menanggapi penjelasan Bang Farid, ya kan, sebenarnya dalam kitab Taurat itu ada juga dijelaskan tentang dosa waris, tapi dia hanya sampai keturunan keempat. Nah, jadi dosa waris itu sebenarnya dalam hukum Taurat sudah ada dia Bang. Nah, karena gini, masa kita mau terima warisan dari orang tua kita, tapi kita nggak mau menerima warisan dosanya. Ah, sederhananya gitu dia Bang. Haleluya, haleluya. Silakan Bang Suma. Jadi kalau menerima harta sekaligus dosa-dosa orang tua kita terima. Bang PS gini maksudnya, kalau kita sebagai manusia kan senang menerima harta warisan dari orang tua. Nah, ketika orang tua kita ada dosa-dosanya, bukankah itu layak kita terima karena kita mewarisi harta benda mereka kan gitu. Ah, itu pemikiran sederhananya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam sih ada banyak-banyak hal yang bisa disebutkan kepada dosa waris itu. Gitu dia Bang PS. Saya minta silakan, Gurunda. datanya Nabi Adam Silakan Gurunda. kena kutuk. Saya minta datanya itu Bang. Di ayat Jangan mana minta dikatakan data, Bang. Nabi Adam dikutuk? Enggak ada kalau tembak bahas data Bang, enggak ada. Kita Bang, memberikan silakan edukasi Berunda saja Bang yang di Suma, bawah. ditanggapi Bang. Berunda Bang. Iya, baik. Jadi sebenarnya Anda harus mencermati Keluaran 34 nomor 7 itu. Itu bisa saja saya mentafsirkan liar
Tapi lebih kena maknanya. Karena tidak cocok dengan pemberkatan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Berarti Keluaran 34 nomor 7 itu maknanya bukan kayak begitu. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-beribu orang, yang mengampuni kesalahan dan yang mengampuni pelanggaran dan yang mengampuni dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Orang yang mana? Orang yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada keturunan dan yang ketiga dan keempat. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang membalas dosa orang kepada anak-anak, kepada cucu, keturunan kedua, ketiga. Bukan. Tuhan justru tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada keturunannya, dan ketiga dan keempat. Maksudnya kalau ada orang yang dendam kepada bapaknya, kepada cucunya, kepada ini dan seterusnya ke bawah, itu Tuhan tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah tersebut dari hukuman, karena dia pendendam. Bukan Tuhan yang membalas kepada keturunan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, bukan. Anda jangan mentafsirkan seenak perut, tapi harus Anda kemudian melihat konteks ayat itu, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, yang mengampuni pelanggaran, dan yang mengampuni dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Siapa orang yang tidak dibebaskan dari hukuman ini? Orang yang membalas dendam kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Itu makna yang sebenarnya. Baru cocok dengan tidak adanya temuan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan, Anda tidak bisa membantah Paulus ini adalah sibilisisis yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Kenapa? Karena dia membatalkan semua hukum Tuhan. Iblis datang tujuannya apa? Membatalkan hukum Tuhan. Paulus datang tujuannya apa? Menjual Yesus, membatalkan hukum Tuhan. Coba Anda lihat tuh di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Saya mau tanya kepada saudara, dari mana Paulus mendapatkan pernyataan ini? Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan hal tersebut? Bahwa dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Bahwa dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, Paulus dapat ilmu yang menjijikkan ini dari mana? Silakan. Haleluya, haleluya. Ya gini dia bang, Paulus ini kan orang pilihan Yesus, ya kan? Di mana bang? Di mana Paulus memilih, Yesus memilih Paulus? Bukankah di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah sibilisis. Tolong di mana tertulis Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia telah memilih Paulus? Silakan. Iya bang, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 itu kan, kalau kita cermati itu ada tersirat dan tertulis bang. Oh. Iya, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 itu bang, ayat 1 sampai ayat 5. Keberapa itu ya? Paulus dengan indahnya, dengan mudahnya, dengan matinya Kristus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, bukan membatalkan lagi, meniadakan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Loh, Paulus bukan cuma bagian kecil, seluruhnya dibatalin. Apa bedanya dengan sibilisis yang datang kepada Adam?
Ketika kemudian Adam berhasil direcoki oleh iblis, iblisnya tepuk tangan. Ketika kemudian iblis berhasil menghapuskan hukum-hukum Tuhan, siapa yang tepuk tangan? Iblis dan Kristen. Coba saya kasih bukti. Kisah Para Rasul 6 nomor 16 sampai nomor 18. Yang memproklamirkan kerasulan Paulus di situ siapa? Iblis. Yang melantik dan memilih Paulus kemudian menjadi utusan. Siapa? Ya iblis yang datang kepada gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan anak Maria itu, Bang. Itu si Bilisis itu. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu berkata apa? Aku Yesus Kristus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, siapa yang datang kepada Paulus? Memenuhi. Penyesat itu tujuannya apa? Menghapuskan hukum Tuhan. Makanya dia katakan, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Ya inilah kalian. Coba siapa yang ngajarin nyembah Yesus? Siapa yang ngajarin ibadah minggu? Siapa yang ngajarin makan babi? Tidak bersunat, coba. Siapa yang ngajarin itu semua? Siapa yang ngajarin kemudian hukum Tuhan itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin hukum Taurat itu sampah? Ya Paulus, dari mana ilmunya? Abang mengatakan di Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul itu surat yang disusun oleh sekretaris Paulus. Yang ditujukan untuk seorang bernama Theophilus. Bukan firman Tuhan itu. Makanya waspada, waspada, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku berkata akulah Kristus. Ya inilah kalian. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 5, dia akan menyesatkan banyak orang, harus tergenapi. Mana orang banyak itu? Ya aliteng, mana lagi? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Kristus yang dimaksud oleh oleh Paulus ini adalah si penyesat itu, yaitu si Bilisis. Bukan anak Maria. Kalau anak Maria sangat berhati-hati. Di dalam Lukas 16 nomor 17 apa kata Yesus sesuai dengan penyelidikan Lukas? Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah sekarang apakah langit dan bumi sudah lenyap? Tidak. Berarti tidak boleh setitik pun dari hukum Taurat itu batal. Tidak boleh. Kok gara-gara cuman karena ditombak di atas salib mati, tiba-tiba hukum Taurat itu habis? Gimana dong? Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Jangan. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Jangan. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, lalu mendoktrin kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus loh. Meskipun yang paling terkecil, tapi Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan ketentuan yang ada di dalamnya. Maka yang tepuk tangan siapa? Itu tadi Anda mengatakan sudah ada hukum, tapi hukum dosa itu tidak dihitung. Kenapa? Karena belum ada hukum Taurat. Makanya harus hukum Taurat ini dihilangkan supaya kita bebas melakukan apa saja. Makanya Paulus itu mengatakan segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh untukku. Segala daging boleh kau makan. Semuanya bisa. Semuanya tak ada lagi larangan. Nah itulah saudara.
Coba Anda lihat di Kolose 2, apa kata Paulus? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Janganlah kamu dihukum karena hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Jangan. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Saya coba lihat. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan minuman, jangan. Jangan lagi kau mau diatur Natalan segala macam. Pokoknya kau bikin saja yang membuat hatimu senang. Karena semuanya itu hanya merupakan bayangan akan datangnya Kristus. Kristus siapa yang ente maksud, Paulus? Kristus yang datang kepadaku dong. Yang bukan manusia dong. Yang berkuasa atas dunia ini dong. Siapa yang diberi kuasa atas dunia ini? Ya, si Bilis Isis. Makasih, Akhizul. Gitu, saudaraku. Jadi, ya, haleluya, haleluya. Silakan Anda berhaleluya. Silakan Anda berhalusinasi. Tetapi tidak pantas kemudian Anda memperbodoh diri dalam waktu yang panjang. Karena ini bahaya untuk keselamatan Anda. Silakan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Ya gini, saya akan mulai dari kutuk, ya kan? Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kelima dikatakan gini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jadi sesungguhnya yang membalas hukuman kepada anak-anak itu adalah keturunan yang keempat, ya kan? Bukan manusia. Tapi ya itu kalau pemahaman Bang Juma ya saya fine-fine aja ya kan. Karena memahami Alkitab ini nggak ada patokan yang harus sepuluh supaya kita dapat nilai 8, supaya dapat nilai A atau selainnya, ya kan? Tapi memahami Alkitab ini adalah supaya kita beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan, dan boleh melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Ya gitu dia. Nah, saya akan juga masuk kepada Paulus, ya kan? Karena Paulus ini memang orang pilihan Allah, ya kan? Kenapa dia pilihan Allah? Seperti saya katakan tadi, dia telah ditentukan seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Jadi dia merupakan alat pilihan Allah. Dan Paulus itu bukan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya Paulus itu mengajarkan hal-hal yang baik, ya kan? Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9b. Demikian tertulis, jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sesungguhnya Paulus itu adalah sungguh orang pilihan Allah bagi kami umat Kristen. Ya gitu aja.